Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwafiddin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wa asa an yaj'alana mubarakan aynama kunna. Semoga Allah memberkahi kita dimanapun kita berada. Wa an yaj'alana mimman idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza adnaba istaghfar. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari kalangan hamba-hambanya yang ketika mendapatkan nikmat kita segera bersyukur, ketika mendapatkan ujian dan cobaan kita bersabar, dan ketika melakukan dosa-dosa dan kesalahan kita segera beristighfar. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya dari bab as-sidq dari kitab Riyadhus Shalihin. Disebutkan an Abi Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraqal. Qala Hiraqal فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. Hadis yang ketiga ya. Disebutkan jamaah sekalian pada hadis ini menjelaskan tentang kisah pertemuan Abu Sufyan Sakhr bin Harbin dengan raja yang bernama Hiraqal. Ya, Hiraqal ini berkuasa di daerah Syam. Ya. Dan dia adalah salah seorang raja yang beragama Nasrani pada waktu itu. Dan Abu Sufyan ini kan dikenal sebagai orang yang getol untuk menolak agama Islam dan memerangi agama Islam. Ya. Selama di kota Makkah, berapa lama Nabi di Makkah, Pak? 13 tahun. Abu Sufyan termasuk orang yang memerangi dakwah Islam. Hingga pada akhirnya dia masuk Islam antara Sulhul Hudaybiyah dengan Fathu Makkah. Itu kata para ahli sejarah sekitar tahun ke-7 Hijriah. Sama dengan Islamnya Abu Hurairah dari Yaman. Ya, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin ad-Dausi. Jadi bayangin proses beliau untuk masuk Islam Abu Sufyan itu sekitar 20 tahun. 13 tahun di kota Makkah, 7 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Maka di tahun ke-7 atau mendekati Fathu Makkah di tahun ke-8 barulah dia masuk Islam. Namun kejadian ini waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Ketika dia bertemu dengan Raja Hiraqal di Syam. Ya, mulai dari arah Madinah sampai ke Jordan sana ya. Itulah wilayah Syam. Ya. Itu di antara wilayahnya. Dan yang berkuasa adalah Hiraqal. Wa kana qad qara'a fit Taurati wal Injil wa 'arafa al-kutub as-sabiqah. Wa kana malikan zakiyan.
Dan Hirakal ini dulunya telah membaca kitab Taurat, telah membaca Injil, dan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan dia adalah salah seorang raja yang pintar, cerdas. Sementara Abu Sufyan dengan pasukannya datang dari Hijaz. Ya, dipanggillah. Lalu Hirakal bertanya. Ya, Hirakal bertanya tentang Nabi, tentang keturunan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bagaimana sikap para sahabatnya terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sufyan tidak bisa berdusta. Karena kebiasaan orang-orang Arab sebelum masuk Islam, sebelum Islam ini ada, mereka terkenal orang-orang yang jujur. Kejujuran itu adalah harga mati bagi mereka. Dan setia kawan. Dan suka menolong dan termasuk orang yang memuliakan tamu. Ini sudah menjadi budaya Arab waktu itu. Maka Abu Sufyan menjawab dengan jujur. Inilah yang ada di dalam hadis itu. Apa beliau katakan? Muhammad memerintahkan agar kami beribadah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan dan meninggalkan ucapan-ucapan nenek moyang kalian. Itu ya. Wa ya'muruna bis shalah, dia memerintahkan kami juga untuk melakukan salat, was-sidq, jujur, wal afaf, menjaga kehormatan, was-silah, dan menyambung tali kekerabatan, tali silaturahmi. Jadi Abu Sufyan menjawab dengan benar. Ya, dia tidak berdusta. Sehingga Raja Hirakal pun tidak mengganggu kaum muslimin yang ada di Syam pada waktu itu. Nah, namun qadarullah, ya, beliau tidak masuk Islam. Jadi Hirakal itu tidak masuk Islam. Dia nggak mau masuk Islam. Kenapa? Itu hikmahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, jadi sudah tahu pun dia kebenaran, belum tentu dia mau mengikutinya. Berbeda kondisinya dengan Raja Najasyi. Kalau Raja Najasyi, beliau Malikul Habasyah, Raja Ethiopia. Berarti Afrika ya, Pak? Kalau perbatasannya dengan Eritrea atau Afrika, daerah mana? Sebelah mana Saudi itu? Hah? Barat? Sebelah barat ya? Berarti melewatin Madinah juga ya? Berarti kan dari situ ke situ waktu itu kaum muslimin hijrah ya, Habasyah. Dan Raja Najasyi itu masuk Islam, tapi dia menyembunyikan keislamannya sehingga rakyatnya tidak tahu. Makanya syariat sholat ghaib itu dilaksanakan di Masjid Ghamamah, itu waktu itu masih lapangan, kepada Raja Najasyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat gaib atas kematian Raja Najasyi. Berbeda kondisinya dengan Herakal ya. Tetapi dia bertanya kepada Abu Sufyan tentang bagaimana sikap para sahabat-sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Sufyan menjelaskan apa adanya. Dia tidak berbohong, ya. Jadi misi dakwah yang disampaikan oleh para nabi pertama adalah misi tauhid. Bagaimana agar umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi misi dakwah para rasul semuanya, Pak, itu adalah tauhid. Sebagaimana dalilnya dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini ayat yang menjadi dalil bahwa misi dakwah para nabi itu adalah tauhid. Ya, juga dalam surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul kepada umat-umat ini agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Bermakna menjauhi syaitan atau menjauhi kesyirikan. Jadi ini adalah dakwah para nabi. Semuanya sama. Misi dakwah tauhid. Baru syariatnya yang ada perbedaan sedikit satu sama lain. Baru utruku maka na'alaihi aba'ukum. Ya. Kita dianjurkan atau dakwah Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Abu Sufyan kepada Herakal adalah agar meninggalkan tradisi-tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan syariat. Apa itu? Menyembah berhala. Atau kalau kita misalnya percaya kepada animisme, sedikit-sedikit tempat itu dikeramatkan, pasang sajen. Jadi tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah perkara yang bertentangan dengan syariat. Ya, disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 28, Allah katakan wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana wallahu amarna bihadza qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Ketika mereka melakukan sebuah kemungkaran, perbuatan keji, apa alasan kaum itu? Mengatakan dulu nenek moyang kami melakukan ini. Maka tinggalkan perkara-perkara yang menyelisih syariat, sekalipun itu merupakan tradisi turun-temurun. Ya. Lalu mereka juga beralasan wallahu amarna biha, dan Allah yang memerintahkan kami untuk melakukan ini. Lalu dibalas bahwa katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan umatnya, memerintahkan hamba-hambanya melakukan keburukan. Jadi ini alasan orang-orang ketika dibilang, Pak jangan pasang sajen. Alasannya apa? Ini udah tradisi turun-temurun. Ini tradisi nenek moyang. Nah, katakan bahwa, atau mereka katakan ini dari dulunya udah begini. Pasti nenek moyang kami melakukannya karena tahu ini yang baik. Katakan bahwa Allah tidak pernah memerintahkan perkara-perkara yang tidak baik. Ini yang kita dapatin ketika menyampaikan kebenaran. Ketika dibilang jangan pasang kalung benang merah hitam putih untuk anak-anak bayi. Apa katanya? Ini sudah tradisi. Jangan hari-hari itu jangan dipasangin lampu, jangan dibuat ritual-ritual khusus. Alasannya apa? Jawaban mereka, ini sudah tradisi. Maka utruku makana alaihi aba'ukum. Tinggalkan tradisi-tradisi nenek moyang kalian yang bertentangan dengan syariat. Banyak. Mau bangun rumah harus sembelih ayam, darahnya diletakkan di pondasi-pondasi atau di keliling rumah gitu ya. Nah, maka alasan mereka itu klasik. Ini tradisi nenek moyang. Maka
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk meninggalkan tradisi yang bertentangan dengan syariat. Toh ada tradisi-tradisi yang baik. Silahkan kalau itu. Apa misalnya tradisi yang baik? Biasanya kalau ada seorang pemuda yang mau menikah, itu keluarganya bantu ngumpulin uang dan mereka bantu pemuda ini. Itu tradisi yang baik, silahkan. Ya, memuliakan tamu itu juga tradisi kita. Senyum, ya Pak, senyum, Masya Allah. Ini juga tradisi dari turun-temurun sampai sekarang. Akhlak yang baik, sopan santun, menjaga perasaan orang lain, ini tradisi yang baik. Yang tidak semua daerah seperti itu, begitu ya. Tidak semua negeri seperti itu. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu yang kau berikan kepada saudaramu itu seperti sedekah. Engkau berpahala, mendapatkan pahala karena perbuatan itu. Dan ini tradisi yang baik, silahkan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga wa kana ya'muruna bis-shalah. Muhammad juga memerintahkan kami untuk melaksanakan salat. Ini jelas bagi kita ya. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk salat. Karena ada hadis yang mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia jatuh kepada kekufuran. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad juga wa kana ya'muruna bis-sidq. Apa dikurangin asapnya? Baik. Dan Nabi Muhammad juga memerintahkan kami untuk melakukan kebenaran, as-sidq, kejujuran. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 119. Nah, as-sidqu di sini mencakup dua hal. Yang pertama as-sidqu ma'allah, yang pertama sidqun ma'allah, yang kedua sidqun ma'a ibadillah. Jujur kepada Allah. Ya, dan jujur kepada hamba-hamba Allah. Jadi mencakup dua hal. Dan ini adalah keduanya akhlak yang mulia. Jadi jujur, sidqun ma'allah, kepada Allah, dan sidqun ma'a ibadillah, jujur kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dusta itu adalah akhlak yang tercela. Dikatakan dalam sebuah hadis, ayatul munafiqi thalathun. Ini hadis yang masyhur. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah maka dia berkhianat. Nah, apalagi yang diperintahkan? Al-afaf, menjaga iffah. Iffah itu kehormatan diri. Ya, iffah menjaga kehormatan diri. Yang pertama, iffah menjaga kehormatan diri dari syahwat kemaluan. Ya. Jadi menjaga kehormatan diri dari syahwat kemaluan. Yang kedua, menjaga iffah dari syahwat perut. Jadi ini yang harus dijaga. Pertama, menjaga iffah dari syahwat kemaluan. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Al-Isra ayat 32. Jangan kalian mendekati zina karena itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ini menjaga iffah dari syahwat kemaluan. Ya. Dan juga menjaga iffah dari syahwat perut. Bagaimana itu? Ada orang-orang yang tidak peduli dengan apa yang dia makan. Ya, terlalu berlebih-lebihan. Harus datang ke tempat ini, memaksakan diri makan kuliner ini, begini. Itu yang dia kejar. Ya, dia tidak memperhatikan
apa yang masuk ke dalam perutnya, halalan kana am haraman. Ini juga fitnah. Ya, padahal kalau kita mau bersyukur, sederhana yang kita jalani itu sudah mendatangkan keberkahan. Tapi tidak. Di sana ada orang-orang yang terfitnah dengan makanan-makanan, aneka ragam minuman, aneka ragam makanan. Pokoknya harus coba ini deh, kalau enggak antum rugi. Nah, bahkan jamaah umrah ada yang seperti itu. Tujuannya, oke lah tujuannya ibadah, tapi ketika dia berangkat sudah berulang kali, rasa takzimnya ke Baitullah sedikit menipis. Jadi tujuannya apa? Oh, kuliner di sini. Oh, harus foto di sini. Nah, itu kan. Rugi kalau umrah nggak foto di situ. Itu lagi viral gitu kan. Ini juga syahwat. Bahaya. Dan sedikit demi sedikit kita udah mulai kena ini. Sejengkal-sejengkal, sehasta demi sehasta, ya. Nah, jadi ini fenomena yang dianggap normal ya. Padahal sedikit demi sedikit ini menjerumuskan. Ya sebenarnya kalau kita umroh, tapi kalau yang dari sini ya kita umrohnya pulang hari ya, fokus ibadah. Ada kadang-kadang jamaah itu yang pinginnya kunjungan ke sana kemari. Padahal kan ketika dia datang ke Makkah Madinah yang diharapkan sebaiknya perbanyak ibadah. Ini tidak. Hari pertama wisata ke tempat A, hari kedua wisata tempat B, hari ketiga wisata tempat C. Bahkan ada ini dibungkus dengan ibadah, Pak. Tapi ini tidak ada tuntunan sebenarnya. Ketika mereka sampai ke Mekah, semua tempat mikot dibilang ustadznya harus kita datangi. Oh, jadi tiap hari umrah mereka. Hari pertama dari apa? Dari Madinah, Biar Ali ya. Hari kedua datang ke Tan'im. Umrah lagi. Hari ketiga datang ke mana? Ke Hudaybiyah. Umrah lagi. Coba. Hari keempat datang ke Taif. Umrah lagi. Hari kelima datang ke Ju'ranah. Umrah lagi coba. Masya Allah. Luar biasa. Nah, dan ini ujian juga. Makanya kalau cari pembimbing, cari mutawib itu yang memang ya dia adalah landasan ilmunya. Jangan hanya ikut-ikutan ngetren. Ya, wal iyadzubillah. Tapi kalau jamaah ya namanya mereka baru pertama datang, polos aja. Ya kan, ikut aja. Nah, maka dari itu perlunya al-ilmu qablal qawli wal amal. Yang Nabi perintahkan juga as-silah, yaitu silaturahim. Ya, ini udah jelas bagi kita bahwa itu tentunya mendatangkan rahmat kasih sayang Allah, memberikan keberkahan pada umur kita, ya, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Hadis yang berikutnya dari Abu Thabit, waqila Abi Sa'id, waqila Abil Walid Sahl bin Hunayf, wa huwa badriyun. Apa maksudnya ketika dikatakan wa huwa badriyun? Berarti dia termasuk yang ikut dalam perang Badar. Ya, dan ada keistimewaan bagi sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Radhiyallahu an. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah taala syahadata bi sidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Rawahu Muslim. Siapa yang meminta kepada Allah meminta syahid dengan benar, dengan kejujuran, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat syuhada walaupun dia wafat di atas tempat tidurnya. Dalil Al-Qur'an yang bercerita tentang derajat syuhada dalam surah An-Nisa ayat 69. Ya, bahwa syuhada ini orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ya. Setelah para nabi, setelah orang-orang siddiqin, kemudian syuhada, baru orang-orang salihin. Nah, di antara kategori syuhada yang paling tinggi itu adalah orang yang syahid dalam jihad fisabilillah. Itu derajat yang paling tinggi. Orang yang syahid dalam jihad fisabilillah. Ada orang-orang yang dikategorikan syuhada
karena memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan hukum-hukum Allah. Ini adalah syahidnya atau syahadahnya orang-orang yang berilmu. Ketika dia berdakwah, menyampaikan kebenaran, ya, terus dia ditentang massa, kemudian ada yang sampai mungkin dibunuh, maka ini kategori syahid. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 18. Antum ikut jadi panitia dakwah, menemanin ustadz, qadarullah ada yang kecelakaan lalu meninggal misalnya, itu kategori syahadah. Ya, dalam Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Ya. Ada lagi kategori syuhada itu orang-orang yang terkena penyakit sakit perut, meninggal karena sakit perut, meninggal karena kebakaran, meninggal karena tenggelam. Ya, ini juga kategori syuhada. Orang yang mati syahid. Ya, orang yang at-ta'nu, dia ditikam misalnya kan. Masuk dalam kategori syuhada siapa lagi? Alladzina qutilu fi sabilillah. Alladzina yuqtaluna duna amwalihim wa duna anfusihim. Orang yang wafat karena mempertahankan dirinya dan hartanya. Ini juga syuhada. Syahid. Misalnya Bapak A masuk maling ke rumahnya. Berantem dia sama malingnya, qadarullah ahli baitnya meninggal. Kenapa dia meninggal? Mempertahankan hartanya, mempertahankan dirinya. Maka itu kategori syuhada. Nah, ini ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Ara'aita ya Rasulullah, in ja'ani rajulun yatlubu mali, qala la tu'tihi malak. Ya Rasul, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang yang meminta hartaku? Dia datang minta hartaku, lalu kata Nabi, jangan kau berikan hartamu. Ara'aita in qatalani, lalu bagaimana kalau dia memerangiku, dia menyerangku? Lalu kata Nabi Muhammad, serang dia balik. Nah, lalu bagaimana kalau aku mengalahkannya? Kata Nabi, huwa finnar, maka yang jadi korban, yang kalah itu tempatnya di neraka, karena dia melakukan kezaliman. Lalu bagaimana kalau dia yang mengalahkanku? Ahli baitnya yang kalah. Lalu kata Nabi, fa anta syahid. Nah, lalu bagaimana lagi ya Rasul kalau aku yang mengalahkan dia? Ditanya lagi sama sahabat ini. Kata Nabi, huwa finnar. Dia di neraka. Ini secara hukum syariat. Cuman kalau daerah kita, kalau malingnya yang jadi korban, ahli baitnya yang masuk. Nah, ini ada begal ya kan? Begalnya kalah nih. Ya Allah, ini luar biasa nih kayak gini. Begalnya kalah, korbannya menang. Korbannya jadinya berkasus jadinya. Bahaya. Jadi semoga Allah memperbaikinya. Tapi kalau secara syariat, ketika begalnya yang meninggal, malingnya yang kalah, maka dia tempatnya di neraka karena dia sengaja melakukan kezaliman. Nah, jadi siapa yang wafat dalam mempertahankan dirinya, hartanya, keluarganya, fahuwa syahid. Dan termasuk syuhada juga orang yang wafat atau dibunuh karena kezaliman. Dia difitnah sebagai korban, sebagai pelaku misalnya pembunuhan, padahal bukan dia yang melakukannya, dia difitnah, maka dia syahid. Ya, orang yang terbunuh karena kezaliman. Ayat-ayat yang bercerita tentang syuhada ini disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 169 sampai 171. Ya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah engkau mengira orang-orang yang wafat di jalan Allah itu sebagai orang-orang yang mati, padahal mereka hidup di sisi Rabb-nya dan mendapatkan rezeki, ya. Tetapi tetap yang paling tinggi derajatnya orang yang syahid karena berjihad fi sabilillah litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Ya. Naam.
Hadis yang berikutnya jemaah sekalian, ini cukup panjang ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim faqala liqaumihi la yatsba'ni rajulun malaka bud amra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha faghaza fadana minal qaryati salatal asri aw qariban min dhalik faqala lisyamsi innaki ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma habisha alaina fahubisat hatta fataha Allahu alaih fajama'al ghanaim faja'at ya'ni an-nar litakulaha falam tat'amha faqala inna fikum ghululan falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun falaziqat yadu rajulin biyadih faqala fikumul ghulul faltubayi'ni qabilatuk falaziqat yadu rajulaini aw salasatin biyadih faqala fikumul ghulul faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin minadh-dhahabi fawada'aha faja'atin naru fa'akalatha falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana thumma ahallallahu lana al-ghanaim wa lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana muttafaqun alaih. Al-Bukhari wa Muslim. Silakan Pak Doni baca artinya. Mana Pak Doni? Hah? Nggak masuk? Silakan Pak Rafi. Masya Allah. Seorang nabi dari para nabi mendapatkan seorang abu kepada mereka berperang, maka dia berkata kepada kaumnya, jangan sekali-kali mengikutiku seorang laki-laki yang telah menikahi seorang wanita, sedangkan dia ingin mati malam pertama dengannya dan mengikut matinya. Seorang laki-laki yang telah membangun rumah dan belum menegakkan Allah, dan seorang yang telah membeli kambing atau unta-unta gunting sedangkan dia menunggu kelahiran, maka dia berangkat untuk berperang. Kemudian tiba dekat perkampungan musuh di waktu air sangat besar atau dekat dari waktu itu, maka Nabi itu berkata kepada mereka, sesungguhnya engkau diperintah untuk tenggelam dan engkau diperintah untuk menaklukkan kampung tersebut di waktu siang. Ya Allah, tahanlah matahari itu atas kami. Maka matahari pun ditahan hingga Allah memberikan kemenangan untuk mereka. Maka dia mengumpulkan antara pasang kemudian datanglah api untuk melalapnya. Namun ternyata api itu tidak memakannya. Maka Nabi tersebut berkata, sesungguhnya terjadi gulul di tengah-tengah kalian. Maka naklah dari setiap kabilah ada seseorang yang membayarku, maka menempellah tangan seseorang dengan tangan begitu. Maka Nabi itu berkata, di tengah-tengah kalian ada bulul, maka hendaklah kabilahmu membayarku, maka melekatlah tangan dua atau tiga orang dengan tangannya. Maka dia berkata, pada diri kalian ada bulul, maka mereka datang dengan membawa sebuah kepala mirip kepala sapi dari emas. Ia meletakkannya, maka datanglah api dari malam. Ghanimah tidak halal bagi siapapun sebelum kemudian Allah menambahkan ghanimah. Kalau dia melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita, dia menghalalkannya untuk kita. Naam, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi ini hadis yang panjang ini jamaah sekalian bercerita tentang jihad. Jadi faidahnya, pelajaran yang bisa kita ambil, annal jihada masyru'un fil umamis sabiqah kama huwa masyru'un fi hadhil ummah. Bahwa jihad itu telah disyariatkan bagi umat-umat sebelum kita. Berarti jihad ini syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita yang masih dilaksanakan oleh umat Islam juga. Nah,
Apa dalilnya? Dalilnya bahwa jihad itu adalah amaliyah umat sebelum kita. Surah Ali Imran ayat 146. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu. Bahwa jihad adalah syariat umat sebelum kita. Ali Imran ayat 146. Begitu juga tentang kisah Talut, Jalut yang dihadapi oleh Nabi Daud kan? Di surah Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa memang para nabi sebelum Nabi Muhammad juga berjihad. Nah, tapi ada perbedaan. Kalau umat sebelumnya harta rampasan perang itu tidak boleh mereka gunakan. Tidak boleh dibagi-bagi. Harta rampasan perang kan ada dua. Yang pertama namanya ghanimah. Yang kedua namanya fai. Fai ini kalau musuh menyerah. Ketika kaum muslimin menyerbu satu daerah, dipaksa mereka untuk mentauhidkan Allah, misalnya mereka nggak mau tapi mereka menyerah, tidak terjadi peperangan, maka harta benda mereka itu yang ditinggalkan oleh musuh itu namanya al-fai. Ya, pa, ya sama hamzah, al-fai'u. Ya. Jangan al-qai'u, jangan salah baris. Al-qai' artinya muntah. Al-fai. Ya. Kalau ghanimah itu setelah adanya peperangan. Nah, bagi umat Islam itu halal. Tapi bagi umat-umat sebelum Rasulullah itu ghanimah itu dikumpulkan, lalu datanglah api yang membumi hanguskannya. Nah, di hadis ini ternyata ada dari kalangan orang-orang itu yang menyembunyikan ghanimah. Dia sembunyikan sampailah tadi yang pada akhirnya dia serahkan kepala sapi yang dari emas. Ya, berarti kan kaya-kaya bener orang dulu gitu ya. Nah, jadi rupanya itu disembunyikan sama mereka, maka dibilang ghulul. Ada yang nipu nih. Ada penipuan, scam gitu ya. Ada yang masih nyelundupkan. Makanya belum terjadi pembakaran ghanimah itu. Setelah mereka serahkan tadi kepala sapi yang dari emas, barulah terbakar semua ghanimah. Itulah singkatnya. Ya. Pelajarannya juga yang berikutnya, dalilun ala azamatillahi azza wa jal. Ini menjadi dalil tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Apa yang Allah inginkan kun fayakun. Ya. Seperti tadi ada nabi yang berdoa, Allahumma habisha. Ya Allah, tahanlah matahari itu yang seharusnya sudah gelap, tapi karena doa dari nabi itu akhirnya matahari tertahan. Nah, ini juga terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang kafir Quraisy minta tunjukkan bukti mukjizat jika engkau seorang nabi. Maka turunlah firman Allah, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Akhirnya ditampakkan kepada orang-orang yang membangkang tadi, bulan itu terbelah. Terbelah bulan. Jadi dua. Ya. Apakah mereka beriman? Tidak. Apakah mereka tunduk setelah melihat mukjizat itu? Malah mereka mengatakan, hadza Muhammadun saharana wal qamaru lam yanshiq. Bal Muhammadun saharana afsada nazarana wa uyunana. Ya. Jadi mereka hanya bilang ini Muhammad telah menyihir kami. Seharusnya kalau memang itu sihir, yang melihat bulan terbelah adalah orang yang ada di lingkungan itu saja. Mereka menyihir mata mereka, tapi ternyata orang-orang yang di daerah lain, kabilah dagang juga melihat dan menyaksikan bulan itu juga terbelah. Orang-orang yang berada di perjalanan dari Syam menuju Hijaz, dari Yaman menuju Makkah juga menyaksikan bahwa bulan terbelah. Artinya memang itu mukjizat dari Allah. Biasanya kan kalau orang debus ya Pak ya, debus atau itu kan hanya kecerdikan tangan saja.
Atau mungkin dia menyihir mata orang yang ada di sekitarnya saja. Itulah penyihir. Seperti dukun-dukun yang bertemu dengan Nabi Musa, itu kan mereka hanya menyihir orang yang ada di situ. Sehingga yang mereka lemparkan sebenarnya tali. Tapi nampak seperti orang yang menyaksikannya itu seperti ular. Itulah sihir. Tetapi ini mukjizat. Semua orang pada saat itu yang melihat bulan menyaksikan bahwa bulan itu terbelah. Namun itu tidak membuat mereka beriman. Malah mereka katakan sihrun mustamir. Ini sihir yang berkesinambungan. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Mereka mendustakannya dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi sebenarnya orang-orang yang menentang sunnah, mereka nggak butuh dalil sebenarnya. Mau sekonkret apapun, mau sepalit apapun dalil yang antum sampaikan, hadis maupun ayat, tetap mereka itu nggak mau membantah mereka. Ya, tapi di sana ada orang-orang yang Allah berikan hidayah, akhirnya menerima, gitu ya. Di antara fawaid dari hadis ini jamaah sekalian, bayanu ni'matillahi ala hadhil ummah, menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam. Ghanimah dihalalkan. Dalam hadis muttafaqun alaih juga dikatakan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Nabi diberikan 5 kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Pertama, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Dijadikan bagi umat Islam ini, bumi itu boleh dijadikan sebagai tempat sujud dan bumi suci. Dimanapun kalian mendapati waktu sholat, silakan sholat. Makanya kita lihat orang-orang sini itu, ya mungkin karena jauh jarak masjid ya Pak ya, perumahan. Jadi kadang sholat di gurun mereka, suci tidak apa-apa. Hukum asalnya suci. Wa u'titu syafa'ah, keistimewaan Nabi yang kedua Pak. Nabi diberikan syafaat. Udah kita bahas kemarin, syafaat uzma. Bahkan di padang mahsyar itu Nabi dan Rasul mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Ya, apalagi keistimewaan Nabi, Nabi diutus kepada seluruh umat manusia. Sementara Nabi dan Rasul sebelumnya hanya kepada kaumnya saja. Ya, dan berikutnya itulah yang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ghanimah dan itu halal bagi beliau. Nah, ini jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum. Fawaid yang berikutnya, annal anbiya la ya'lamunal ghaib illa ma atla'ahumullahu alaih. Ya, ammahum fala ya'lamunal ghaib. Para nabi itu sebenarnya tidak tahu perkara yang ghaib. Ya, kecuali terkadang Allah singkapkan perkara-perkara gaib itu kepada Nabi Muhammad. Tapi hukum asalnya, para nabi itu tidak tahu perkara-perkara yang gaib. Di kisah apa misalnya? Ketika kalungnya Aisyah hilang. Itu yang menjadi turunnya syariat tayammum, Pak. Jadi waktu itu kaum muslimin dari perjalanan jihad bermalamlah di satu tempat. Ya kan? Dan pada saat itu hilang kalungnya Aisyah. Dicari-cari, nggak ketemu di mana-mana. Hingga dekatlah waktu subuh. Sementara mereka belum mendekati tempat adanya sumber air. Ya kan dulu seperti itu ya. Jadi sulit mendapatkan air. Hingga akhirnya turunlah syariat tayammum. Jadi para sahabat dan Rasul melaksanakan sholat subuh itu dengan menggunakan tayammum. Ya. Nah, jadi setelah itu mau berangkatlah mereka. Mau berangkat ke perjalanan berikutnya, barulah ketemu kalungnya. Di mana rumahnya, Pak? Ketutupan sama onta. Jadi ini onta,
Ya kan, lagi berbaring mungkin. Rupanya kalung Aisyah di bawah onta itu. Menandakan bahwa Rasulullah, di situ ada Rasul. Di situ ada Abu Bakar, Umar. Ya. Orang-orang terbaik, orang-orang yang dijamin masuk surga, tapi mereka tidak tahu perkara gaib. Adapun sementara dukun sekarang, coba lihat katanya kan. Cari barang yang hilang. Tapi dibungkus dengan bungkusan religius. Coba lihat tanggal berapa Hijriah sekarang. Nah, jadi orang kan makin yakin. Oh, ini tanggal 13 Rajab. Nah, ini nggak jauh ini katanya. Paling di orang-orang sekitar, itu kan jawaban umum. Nggak jauh gitu ya. Nah, kadang-kadang dukunnya kemalingan juga. Gitu. Dukunnya kemalingan juga, dia nggak tahu. Lalu bagaimana kok bisa itu ketepatan pas, ketepatan ketemu. Jadi mekanismenya, kata ada teman-teman kita yang dia dulunya dukun, udah bertaubat alhamdulillah. Dia bilang begini, jadi simpel aja Ustaz. Jin saya katanya, jin yang ada di tubuh saya nanyain jin setempat. Jadi JS bukan PS ya, jin setempat situ. Mungkin ada yang tahu. Dibuatlah tebakan-tebakan, baru dicampur dengan kesyirikan katanya. Buat syarat-syarat aneh, ayam hitam, kambing hitam. Ya, jadi gitu. Jin dia nanyain ke sana. Nah, begitu juga ketika ada orang yang mau berobat. Misalnya suami istri datang nih, dijanjikan hari Ahad mau datang. Nah, jin yang ada di tubuh dia katanya nanyain jin di sini tentang biodata orang pasien yang mau datang. Makanya nanti ketika si ini datang, dia bilang, oh kamu anaknya 4 ya? Oh ini yang datang nih, hebat ini dukunnya. Tahu dia anak saya 4. Kamu kelahiran apa ya? Tahun 90 ya? Wah, bocor datanya berarti. Siapa yang bocorin? Sesama jin. Ya, orang dari langit aja mereka curi-curi kabar, apalagi daerah setempat. Jadi itulah dia bilang. Jadi sebenarnya nggak ada hebat-hebatnya. Saya pernah katanya dilihat sama orang jalan di atas air. Tapi sebenarnya jin saya itu yang gendong saya katanya. Jadi nggak ada hebatnya menurut saya sendiri. Tapi orang melihat itu adalah seperti karomah begitu ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, apabila engkau melihat ada seseorang yang bisa terbang di udara dan bisa berjalan di atas air, jangan buru-buru meyakini dia wali Allah. Sampai engkau melihat bagaimana dia berpegang teguh terhadap ajaran Rasulullah dan bagaimana dia menjaga sholatnya. Kadang-kadang yang katanya memiliki karomah, ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia masih di warung kopi. Malah nggak datang sholat berjamaah. Karena katanya dia sudah ma'rifat atau sudah bebas dari syariat-syariat wal iyadzubillah. Ya. Jadi para nabi tidak tahu perkara yang gaib, tapi terkadang ditampakkan perkara gaib itu kepada beliau. Ya. Naam. Ya, yang terakhir jamaah sekalian di bab as-sidq ini disebutkan Rasulullah bersabda, an Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima, muttafaqun alaih. Coba Pak Aib baca artinya, ada artinya situ? Ada? Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli selama belum berpisah, bebas dan belum terikat suatu transaksi pun, jika keduanya benar atau jujur dan menjelaskan cacat barang dagangannya, niscaya Allah memberkahi keduanya. Jika mereka saling menyembunyikan dan berdusta, cabut kebesaran dari transaksi mereka. Nah, jadi jamaah sekalian,
Ini sedikit saja kita sampaikan karena nanti di dalam fikih muamalah ini akan sering diulang-ulang ya. Yang menjadi syahid dalil di sini fa in sadaqa, ketika keduanya jujur ke dalam transaksi jual beli. Jadi terbuka disampaikan ya. Wa bayyana, dan menjelaskan. Bapak mau jual sepeda motor ya, sampaikan apa kekurangan-kekurangan sepeda motor kita. Jangan bilang oh ini masih baru ini semuanya, nggak taunya sudah boring 5 kali gitu kan. Atau ini masih tangan pertama, nggak taunya tangan ketiga. Jadi jelaskan, shadaqah harus jujur, wa bayyana, jelaskan spesifikasinya. Ini kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini ya. Jadi kalau model transaksi ini dilakukan, burika lahuma fi bai'ihima, maka jual beli mereka itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sekarang yang tidak menjelaskan, atau bahkan penipuan-penipuan segitiga dalam jual beli. Ini banyak ini penipuan seperti itu. Misalnya Pak Aib buat promo, rumah ini dijual begini-begini spesifikasinya. Datang Bapak B, dia bilang rumah dijual dengan harga yang lebih murah. Datanglah pembeli, dia minta transfer ke si ini, bukan ke Pak Aib. Akhirnya tertipu dua-duanya. Nah, ini jelas penipuan ya, banyak scam. Tapi kalau yang sudah jelas-jelas dua-dua bertransaksi, itu juga harus jujur dan menjelaskan spesifikasi barangnya agar Allah berikan keberkahan dalam transaksi mereka. Ya, intinya dalam hadis ini yang berkaitan dengan fa in shadaqah, apabila mereka berdua jujur. Ya. Jadi burika lahuma fi bai'ihima. Sebaliknya wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Apabila mereka berdusta dan menyembunyikan aib-aib barang dagangannya, maka diangkatlah keberkahan dari jual beli mereka berdua. Wal iyadzu billah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pekan berikutnya kita akan masuk kepada bab al-muraqabah min kitab Riyadhus Shalihin. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.